Lihat sebentar. Halo, Swastiastu. Swastiastu, Pak. Semoga ya, sehat selalu. Swastiastu, Pak. Dua menit lagi ya, kita mulai ya. Iya, Pak. Siap. Iya, Pak. Swastiastu. Baik, kita mulai saja ya untuk hari ini sambil menunggu teman-teman yang lain. Om Swastiastu, saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak. Selamat pagi. Swastiastu, Bapak. Melanjutkan proses yang kemarin. Kita selang-seling ya, ada Google Classroom dengan kemudian kita sambung dengan Zoom. Mungkin tidak terlalu banyak untuk Zoom-nya karena juga untuk mungkin beberapa ada yang memang keberatan untuk masalah kota, it's no problem ya. Kita lanjut untuk materi kita untuk hari ini adalah mengenai proses dan konsep MICE ya. Ini slide-nya sudah ada di Google Classroom, jadi rekan-rekan bisa cek di sana materi-materinya. Ini bukan sesuatu yang asing ya buat teman-teman ya. Kalau udah semester akhir ini seperti sudah pemanasan menjelang
akhir masa kuliah ya. Oke, kita lanjut. Jadi langsung ke poin intinya adalah dalam pembentukan kegiatan MAS diperlukan suatu pembentukan panitia atau tim ya. Jadi kalau teman-teman yang biasa berorganisasi pasti sudah biasa. Pembentukan tim ini biasanya disesuaikan dengan ukuran kegiatan. Semakin besar jenis kegiatan MAS-nya, jenis kegiatan meeting atau pamerannya, maka jumlah tim atau pesertanya atau kelompok akan semakin besar juga. Kemudian biasanya akan dipecah di split sesuai dengan seksi-seksi yang akan menangani tiap bagian ya. Kemudian untuk masalah komunikasinya selalu berlangsung secara vertikal maupun horizontal. Kunci dari komunikasi dalam tim MAS ini adalah kemampuan dalam setiap individu untuk membaca gestur atau mimik wajah bisa, atau gestur dalam kegiatannya. Jadi sering terjadi kalau dalam suatu kegiatan itu memang kita rencanakan ABC sampai D ya, tapi di realitanya selalu terjadi hal-hal yang di luar prediksi. Nah, kemahiran kita dalam memantau itu menjadi suatu hal yang penting ya. Kita lanjut. Anggota tim pada dasarnya memiliki tanggung jawab yang sama ya. Mau di ketua panitia, ya, wakil, mungkin dokumentasi, sebenarnya mereka tuh mempunyai tanggung jawab yang sama, bertugas untuk keberhasilan suatu kegiatan MAS ya, kegiatan meeting apapun itu. Dan sudah selayaknya menerima apresiasi. Ini yang sering dilupakan dalam suatu organisasi atau pembentukan panitia tim itu adalah apresiasi ya. Apresiasi itu macam-macam, bisa apresiasi di depan umum bisa, atau dalam bentuk gift atau hadiah juga bisa. Itu relatif disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya. Nah, beberapa jenis perencanaan dan serta fungsi ini memiliki bagian yang paling penting dalam kegiatan MAS. Perencanaan dimanapun itu ya, kegiatan apapun itu dalam rangka mencapai tujuan yang efektif dan efisien ya. Efektif supaya tepat guna, efisien seefisien mungkin dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai. Takaran dari keberhasilan suatu kegiatan MAS, kira-kira ada yang bisa menjawab, membantu? Apa patokan dari keberhasilan suatu kegiatan MAS? Silakan. Ada yang bisa membantu mungkin? Apa sih takaran ukuran dari keberhasilan dari kegiatan suatu MAS? Ada yang bisa bantu? Halo? Bisa, Pak. Suaranya kurang jelas, Pak. Suaranya kurang jelas. Baik, saya ulang lagi ya. Keberhasilan fungsi dari perencanaan adalah mencapai tujuan yang efektif dan efisien ya untuk keberhasilan suatu kegiatan MAS. Oke. Apa ukuran keberhasilan dari suatu kegiatan MAS menurut teman-teman semua? Diulang lagi sekali, Pak. Kerja sama Kerja sama tim, boleh, silakan. tim yang bagus, Pak. Contohnya tim Koordinasi kerja sama tim. Nah, yang bagus. Okay. Mungkin kesiapan dokumen. Komunikasinya yang penting. Ada lagi? Kesiapan dokumen-dokumen yang diperlukan mungkin, Pak. Dokumen seperti apa biasanya yang diperlukan?
Mungkin seperti dokumen administrasi. Oke, seperti dokumen administrasi ya, berarti sudah menyimak ya di slide ya beberapa ya. Baik. Ya itu Ya, beberapa Pak. ya. Keberhasilan memang rata-rata di sana ya. Ada dokumentasinya, kerjasama tim, koordinasi yang baik itu memang beberapa yang paling mudah kita temui ya. Koordinasinya. Koordinasinya bagus, tepat sekali. Oke, kita lanjut lagi ya. Berarti udah siap ini, udah ngerti semua, udah paham, simpel tadi. Baik, ini beberapa keluhan yang sering ditemui dalam pelaksanaan kegiatan MAIS. Lebih tepatnya ke kegiatan yang lebih formal biasanya lebih susah dan lebih sering menemui masalah. Kegiatan formal itu seperti meeting, conference atau konferensi itu biasanya beberapa sering yang mengalami yang pertama itu minimnya peserta. Minimnya peserta itu menjadi suatu kendala di hampir ya lumayan banyak lah, lumayan banyak dari kegiatan meeting maupun konferensi. Apalagi kalau yang narasumbernya itu tidak menarik, tidak punya nama, belum familiar, itu memang menjadi suatu kendala. Ya, tapi kalau sudah kegiatan yang berhubungan dengan insentif atau perjalanan wisata, eksibisi mungkin atau pameran yang kita suatu produk yang interest, yang familiar, yang famous, jumlah peserta itu bukan suatu kendala ya. Tapi kalau untuk kegiatan formal seperti seminar, konferensi, jumlah peserta itu sering jadi masalah ya. Kemudian ada yang kedua mengenai anggaran. Nah, ini klasik ya. Permasalahan anggaran itu masalah klasik. Biasanya semakin bagaimana kita membuat suatu acara kalau anggaran memang terbatas. Kalau yang teman-teman di organisasi di kampus pasti kurang lebihnya lebih sering menghadapi lah ya seperti itu. Yang ketiga tadi ya disebutkan teman-teman, koordinasi komunikasi antar tim atau panitia itu menjadi suatu hal yang mutlak harus dimiliki. Dan sering kita menghadapi kegiatan MAIS, entah pameran, entah meeting, itu sering acak-acakan ya. Kita sadari memang terkadang belum maksimal, entah dari sumber daya manusianya atau memang koordinasinya belum maksimal. Terakhir ada mengenai publikasi ya. Kalau publikasi itu relasinya ke ini, masalah anggaran dahulu. Jadi biasanya dulu kalau orang mau mengadakan acara meeting atau kegiatan eksibisi dengan anggaran terbatas, mereka akan terkendala mengenai biaya publikasi, mau spanduk, mau banner, dan lain sebagainya. Tapi di zaman saat ini publikasi itu masih bisa diatasi ya dengan media-media yang lebih interaktif, media sosial. Itu menjadi suatu jawaban yang mungkin sekarang lebih mengena ya pada masyarakat luas. Lanjut. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kegiatan MAIS. Ada mengenai seleksi tempat ya. Seleksi tempat ini wajib. Hampir semuanya wajib seleksi tempat. Bagaimana mengenai akses. Biasanya tempat-tempat MAIS itu suatu tempat yang memiliki hampir semua akses yang mudah dijangkau, mulai dari darat, laut maupun udara itu hampir pasti. Makanya kota seperti Denpasar, Nusa Dua itu sering dijadikan tempat kegiatan MAIS karena aksesnya mudah. Biasanya dekat dengan pusat bisnis ya. Kemudian ada mengenai layanan manajemen, pasti ya berhubungan berkaitan dengan tadi administrasi keuangan itu jelas. Tadi kebutuhannya adalah anggarannya berapa untuk menyajikan kegiatan MAIS yang semaksimal dan seoptimal mungkin. Registrasi ya wajib ya, siapa saja sih tamu-tamu yang kita undang, apakah sesuai dengan yang kita undang sebelumnya, tamu-tamu yang datang itu, kemudian promosi dan publikasi tadi.
Nah, kegiatan MICE, kegiatan meeting terutama dan konferensi tidak terlepas dari reservasi hotel ya. Reservasi hotel ini suatu komplement tapi seperti satu paket ya, satu kesatuan, satu kegiatan meeting. Mau kegiatan meeting itu hanya half day atau full day, biasanya guest akan menanyakan dapat akomodasi tidak atau dapat dapat sudah satu paket dengan reservasi hotel atau tidak. Kalau sudah reservasi hotel terkait dengan akomodasi perjalanan. Ya, otomatis itu kalau udah dari luar kota, luar negeri pasti satu paket seperti itu. Baik, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Bapak, Ya, silakan. saya mau nanya. Tadi kan di bagian keluhan mengenai pelaksanaan MICE itu kan ada minimnya peserta. Nah, gimana caranya mengatasi hal seperti itu? Mungkin dengan cara kita memberikan souvenir kepada peserta yang sudah datang itu boleh, Pak? Baik, bagus ya. Minimnya peserta itu ya suatu masalah klasik. Apakah boleh memberikan souvenir? Boleh, tapi selalu disesuaikan dengan anggaran. Mampu nggak? Seperti itu. Kalau memang anggaran memang memungkinkan, kenapa tidak? Tapi biasanya orang menyelenggarakan kegiatan MICE atau mungkin yang seperti PCO itu menyelenggarakan kegiatan MICE kan ingin mencari keuntungan. Apakah keuntungan yang didapat dengan memberikan souvenir mereduksi anggaran tersebut? Kalau memang produksi seberapa banyak? Nah, seperti itu. Kalau memang sudah sampai 10-15%, saya rasa tidak memungkinkan biasanya PCO sebuah perusahaan PCO. Langkah yang terbaik menurut saya dikuatkan di ini memang dengan narasumber yang benar-benar menarik minat. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau orang mengikuti seminar, konferensi adalah ini apa namanya? Sertifikat. Yes, betul. Sertifikat itu nilai jualnya entah kenapa ya. Pada saya sendiri juga mengalami kayak ada magnet untuk saya mau cari sertifikat. Ini cuma seperti itu aja dari dulu. Kita cuman akhirnya bukan mencari ilmu, akhirnya mencari sertifikat. Itu yang saya alami seperti itu. Kecuali kita memang pure murni mencari ilmu, beda lagi. Mau ada sertifikat, mau ada souvenir, tidak akan peduli. Saya beberapa kali dulu di hotel itu ada kegiatan yang benar-benar menurut saya menarik, narasumbernya bagus. Nah, ini kunci narasumber, kekuatan narasumber. Saya tidak akan segan untuk malah membayar kegiatan. Oke. Jadi narasumber itu punya daya pikat. Punya daya pikat yang mumpuni untuk menarik. Oke. Bisa diterima ya. Berarti sepertinya promosi dan publikasi sangat penting di sini, Pak. Betul sekali. Apalagi sekarang publikasi lewat media sosial, teman-teman yang generasi saat ini kan lebih familiar ya daripada saya. Promosi, publikasi, jualah nama narasumber itu. Kalau memang sudah fix dengan narasumber tersebut, jualah nama dia. Itu biasanya, bukan pasti ya, biasanya lebih menjual. Orang akan lebih berminat. Atau ada lagi, ada band tertentu. Makanya kalau ada suatu kegiatan MICE seperti konser, bintang utama selalu ditaruh di belakang. Supaya pendengar musik itu dia atau apapun itu dia mau mengikuti dari awal sampai akhir, kurang lebih seperti itu. Selalu bintang tamu dia ditaruh paling akhir, biasanya cuma berapa, misalkan dalam konser musik cuma 5 lagu, 4 lagu, ya seperti itu. Paling simpel seperti itu. Oke, ada lagi? Belum ya? Kita lanjut dulu mengenai konsep. Dalam membangun konsep, ini sudah umum ya. Konsep dasar menggunakan 5W
1H ya. Familiar ya 5W 1H. What, when, why, who, how ya. 5W 1H itu jadi konsep dasar dimanapun kegiatan itu. Konsep ini mampu menjawab segala macam pertanyaan pada kegiatan MAIS. Nah, itu ya. Kemudian menghindari tambal sulam kegiatan. Saya katakan menghindari, saya garis bawahi menghindari plus saya tambahin dengan mengurangi. Ya, menghindari boleh, tapi realitanya adalah suatu kegiatan MAIS itu selalu berlangsung terlebih dahulu, di tengah-tengah acara selalu ada penambahan atau pengurangan. Dan itu masih ditoleransi dalam konteks tidak terlalu merubah acara intinya, inti dari kegiatan tersebut. Jadi masih diperbolehkan selama tidak merubah inti dari acara tersebut. Tambal sulam itu pasti. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kegiatan MAIS, perencanaannya simpel ya. Kita tentukan nama serta tujuan kegiatan, penekanan pada pertemuan MAIS itu apa supaya pembahasan tidak melebar ya. Kemudian struktur program kegiatannya seperti apa, terstruktur, kapan di mana kegiatan tersebut diadakan, jelas ya. Pemilihan pembicara dan tema yang dibahas supaya tidak terlalu melenceng dari spesifikasi pembahasan kita saat kegiatan tersebut. Apakah misalkan kalau kegiatan eksibisi atau pameran, mungkin pameran mengenai lukisan yang gimana, apakah yang abstrak, atau yang seperti apa, itu nanti ditentukan konsepnya. Cuman memang agak berisiko kalau spesifik adalah keterlibatan peserta nanti. Itu yang agak berbahaya kalau kita terlalu spesifik menentukan tema. Biasanya penonton atau yang mengikuti kegiatan MAIS akan jauh lebih sedikit. Diperbolehkan memang spesifik, tapi tetap mampu mencakup beberapa sektor pembahasan. Itu masih diperbolehkan. Kemudian mengenai pembagian waktu atau event timing, ya memudahkan dalam mengetahui rincian, ini pasti ya teman-teman pasti sudah paham seperti ini. Sajikan dalam bentuk proposal maupun buku panduan ya. Ini beberapa contoh yang beberapa jenis kegiatan. Kalau pembicara tunggal dia akan lebih panjang durasi waktunya. Kalau panel dia akan di-split per panelis berapa. Contohnya seperti itu. Untuk schedule ini saya kutip dari kemarin kegiatan kita di Bangli ya. Ini beberapa contoh, tidak terlalu spesifik, tapi garis besarnya di sinilah. Sebenarnya kita jualan narasumber, cuman saat itu narasumbernya kebetulan dipanggil oleh kementerian semua, akhirnya ya sudah, mau gimana lagi. Sebenarnya saya kemarin tuh mau kegiatan seminar kemarin kita mau menarik orang dengan Ibu Diena. Ini kalau teman-teman tahu merupakan salah satu praktisi besar di Indonesia di Hildikti Pari, Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi, expert memang, dan sayang memang saat hari H beliau memang tidak bisa hadir dan ya mau gimana lagi, dan konfirmasinya kalau tidak salah H-2. Itu sering terjadi ya, kita jauh-jauh hari sudah book mohon kehadirannya, tapi saat menjelang hari H beliaunya dipanggil oleh kementerian karena ada satu dan lain, akhirnya berantakan. Jadi itu masih suatu penyesalan buat saya pribadi sebagai panitia. Oke, kemudian untuk membuat proposal nanti ini secara garis besar ya, nanti kalian akan mendapatkan mata kuliah tersendiri kalau tidak salah di semester akhir ini biasanya dapat kok materi untuk pembuatan proposal, tapi proposal skripsi ya, ada konsep, ada proposal hingga pelaksanaan. Ini proposal yang umum di Indonesia, ada mengandung 3-4 unsur utama, menjelaskan tujuan dari kegiatan. Nah, ini yang sering
terabaikan, kemudian latar belakang tidak lebih dari satu halaman, bla bla bla, tujuan biasanya tidak tunggal ya. Tujuan dalam kita membuat suatu proposal tidak tunggal, proposal apapun biasanya minimal kalau saya sih dua atau tiga terkait dengan program menyusun. Kemudian ada waktu dan susunan acara, kepanitiaan, rincian anggaran ini memang wajib ada di proposal untuk mengetahui setransparan apa kegiatan dan jadi anggaran kita bisa terlihat, oh ini jenis kegiatan besar, sedang atau kecil dengan alokasi anggaran sekian, itu terlihat di sana. Nah, yang terakhir ini adalah contoh struktur kepanitiaan, ya ini paling simpel lah. Kalau di teman-teman pasti ada yang lebih kompleks. Baik, itu dari saya. Kita supaya lebih enak sesi tanya jawab, silakan kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, tidak usah lama-lama untuk materi karena kita lebih enak langsung tanya jawab. Silakan. Saya buka sesi tanya jawab. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Belum ada, Pak. Baik, kalau gitu saya jadi ingin bertanya. Saya yang balik pengen bertanya. Menurut teman-teman, tadi udah ya, kunci dari suatu keberhasilan sudah. Tema yang menarik menurut teman-teman untuk kegiatan MAS atau kegiatan konferensi itu yang seperti apa? Yang menurut teman-teman? Silakan. Mohon maaf Pak, bisa diulang Pak. Kegiatan meeting atau konferensi dengan tema seperti apa yang menurut teman-teman yang bisa menarik peserta dalam jumlah banyak? Silakan. Baik, kalau menurut saya tema yang menarik untuk menghadirkan audiens yang banyak itu adalah tema yang tema yang kontroversi dan itu sifatnya booming atau viral di era saat pelaksanaan MAIS tersebut, Pak menurut saya. Yang booming ya? Ya, booming dan kontroversi. Yang kontroversi, contohnya seperti apa ini? Yang kontroversi menurut Gunayasa ya? Ya Pak. Jadi kalau kontroversi itu antara benar dan tidaknya itu masih menjadi perbincangan publik, Pak. Jadi masyarakat kan masih penasaran dengan kebenarannya seperti apa. Jadi kalau itu menjadi sebuah tema dalam sebuah MAIS, saya rasa sangat menarik. Dalam jangka waktu berapa lama suatu tema tersebut bisa menarik peserta? Bagaimana, Pak? Kira-kira dalam jangka waktu berapa lama tema tersebut menarik minat peserta dalam jumlah banyak? Maksudnya dalam jangka waktu menarik itu gimana Pak maksudnya? Suatu tema kan misalkan kontroversi itu ya, kontroversi misalkan yang paling mudah ya mengenai Cipta Kerja yang sekarang yang kemarin ya. Itu kira-kira menurut Gunayasa sampai berapa lama tema tersebut bisa menarik orang untuk ingin membahas terus? Oh ya, saya kira sampai memang benar-benar ketemu kepastiannya baru akan orang-orang itu istilahnya bosan untuk membahas
bahkan bisa berbulan-bulan kalau Bisa menurut saya. berbulan-bulan, baik ya. Baik, bagus sekali. Ya, itu ya, paling simpel. Sama kayak seperti pembahasan tema COVID di webinar-webinar manapun, awalnya orang tertarik, lama-lama mulai belakang-belakang ini jenuh ya, karena kita seolah agak ada yang bilang versinya menakut-nakutin, ada yang memang kebenarannya seperti itu. Baik, bagus sekali. Baik. Menurut satu lagi saya ingin bertanya kepada teman-teman. Ada yang pernah dengar mengenai studi kelayakan? Pernah, Pak. Ada yang bisa bantu apa yang dimaksud itu dalam suatu perencanaan kegiatan MICE? Dengan versi Bisa kalian. diulang, Pak. Ada yang pernah mengetahui Kayaknya tentang putus-putus. iya, ada yang mengetahui tentang studi kelayakan? Halo? Halo? Belum, Pak, belum. Belum? Belum pernah. Belum pernah, baik. Ada yang Belum, pernah Pak. Belum, Pak. studi kelayakan belum ya? Jadi Belum. kalau survei sudah pernah ya. Setelah survei sudah pernah studi kelayakan, survei dia ada kemiripan. Mau survei tahu. Ya, itu ada kemiripan. Kalau survei hanya mensurvei mengenai kebutuhan dari suatu kegiatan MICE yang akan dilaksanakan, kalau studi kelayakan hingga apakah seberapa layak seperti tadi tema yang diangkat atau kegiatan yang akan diangkat itu dapat diangkat untuk menjadi suatu pembahasan yang menarik dengan studi kelayakan. Dia lebih mendalam lagi kalau studi kelayakan. Nah, dalam studi kelayakan atau maupun survei bisa tidak tercipta suatu ilmu baru menurut teman-teman? Apa, Pak? Bisa, Pak. Alasannya kenapa? Menciptakan ilmu. Ya. Alasannya kenapa? Kan karena biasanya dalam survei itu kan ada kayak tanggapan atau respon dari si responden gitu. Nah, di situ dah kita dapat kayak ilmu baru tentang apa aja yang bisa kita tambahkan di kegiatan MICE itu. Bagus sekali, silakan. Jadi bisa ya, apapun itu, apalagi dengan survei itu biasanya terkadang kita sering mendapatkan suatu ilmu baru dan harus memang dibuktikan secara ilmiah bahwa kegiatan, misalkan kegiatan MICE dengan metode daring, apakah efektif atau tidak memang perlu dibuktikan secara survei, misalkan contohnya seperti itu ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman mungkin? Belum, Pak. Belum ada? Belum, Pak. Baik. Belum, Pak. Baik. Belum, Pak. Baik, jadi begini, baik sebelum saya tutup, saya berencana ingin mengadakan kegiatan meeting, tapi karena masih pandemi kita dengan model daring, untuk mengganti nilai UAS-nya langsung. Kira-kira teman-teman memungkinkan atau tidak? Bisa, Pak.
Kalau Tri ikut kesepakatan aja, Pak. Baik, karena belum ada respon dari teman-teman ya. Oke, baik, no problem. Bisa, Pak. Bapak bisa Ini diulang, anu, Pak. Putus-putus bisa koasnya ya. seperti Suaranya nggak jelas, Pak. Baik. Kalau untuk kegiatan manajemen MICE, saya tidak berencana memang memberikan UAS untuk akhir semester nanti. Cuman saya berencana melakukan kegiatan MICE, kegiatan meeting, bukan MICE ya, kegiatan meeting atau mungkin pameran atau konferensi dengan teman-teman sebagai Pelaksananya, panitianya. Ya silakan. Mungkin yang simpel aja lah, nggak usah mengundang dari luar, internal kita untuk mengganti nilai mata kuliah ini. Kira-kira memungkinkan atau tidak? Atau tetap dengan menggunakan teks biasa? Bisa, Pak. Berarti itu kita buatnya secara daring ya, Pak ya? Yes, secara daring aja. Kira-kira memungkinkan untuk atau tidak? Pak, terus Bapak, untuk panitianya itu satu ya, kelas. Panitianya itu satu dibagi per kelompok atau satu kelas itu jadi satu gitu, Pak? Kalau dipecah bisa ya, 2 kelompok aja. 2 kelompok berarti 15-15. Ya. Terlalu besar atau gimana? Nggak tahu teman-teman yang lain gimana. Ya, karena saya cuman pengen lihat teman-teman yang biasanya tidak aktif. Saya beberapa kan ada sedikit catatan beberapa teman yang belum aktif, belum terlihat. Saya pengen teman-teman yang belum aktif itu jadi lebih aktif dalam tim dalam panitia MICE-nya nanti. Kalau yang sudah aktif saya no comment saya. Karena saya berharap nanti lulus dari sini teman-teman yang belum aktif bisa menunjukkan potensinya nanti setelah lulus dari sini. Yang sudah aktif saya tidak terlalu banyak berharap. Kalau yang belum aktif ini yang saya pengen lihat. Itu aja sih kuncinya, saya pengen di sana aja. Kira-kira teman-teman mungkin atau tidak? Kalau Tri sepakat sih. Kira memungkinkan juga sih, Pak. Gimana? Arya Sutrisnawan? Saya kira memungkinkan juga. Tapi kalau kendalanya dalam daring itu kan biasanya cuma di sinyalnya itu, Pak. Ya, betul sekali. Saya kalau cuma sinyal itu no problem sih. Karena penilaian saya bukan masalah seperti itu, tapi bagaimana yang belum aktif itu kalian ada potensi loh. Semua orang pada dasarnya punya potensi masing-masing loh. Cuman kalian belum mengeluarkan aja. Bapak boleh ngasih saran nggak, Pak? Gimana? Ngasih saran silakan. Ya, Pak. Kan dibagi 2 kloter kan, Pak. Kayaknya lebih bagus kalau luring aja deh. Kan 15 orang juga kan. Itu juga belum memenuhi belum melanggar protokol kesehatan itu. Jumlah kapasitas. Baik, mungkin saya nanti dibantu Korti ya untuk mengkoordinir apakah luring atau daring karena masih kondisi seperti ini. Iya, Pak. Takutnya nanti kita berisiko. Kalau saya sih no problem ya, mau luring atau daring silakan. Tapi kan banyak juga teman-teman yang khawatir dan lain sebagainya. Jadi silakan tolong saya dibantu ya, Rina. Iya, Pak. Oke. Sama nanti tolong dibantu apakah sepakat kita untuk membuat kegiatan meeting atau konferensi, silakan. Atau ini untuk langsung saya fair aja bilang untuk mengganti nilai UAS. Saya memang tidak berencana bikin UAS tertulis maupun berupa Google Form.
Oke. Iya Pak, siap Pak. Nanti tolong saya dibantu Rina. Oke. Oke, Pak. Saya rasa cukup untuk materi hari ini. Tidak usah panjang lebar karena ya beginilah kendala untuk daring. Ada yang sinyalnya putus, suara tidak jelas dan tidak kurang interaktif memang. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita lewat Google Classroom aja karena memang selang-seling ya. Ada pertanyaan lagi? Siap Pak. Pak. Tidak ada? Cukup, Pak. Belum, Pak. Baik, kalau cukup. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya atau ada jawaban yang kurang berkenan. Tetap sehat selalu. Saya tutup sesi kali ini dengan para mesanti. Om Santi Santi. Om Santi. Om. Makasih Bapak. Terima kasih, Pak. Pak.